Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Februari tahun 2021. Ini bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resone. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Dari Senin sampai Kamis saya membaca semua informasinya dalam banget, sehingga barangkali ada untungnya juga kalau membaca rangkuman bacaan hari ini, karena kadang-kadang apa yang saya baca itu tidak terlalu mudah untuk dirangkum kalau masih nyambung dalam ucapan seperti ini. Jadi ada baiknya melihat tulisan, karena itu sudah lewat proses dan saya punya waktu lebih banyak sedikit untuk menuliskan dalam kata-kata yang lebih masuk akal. Oke, hari ini hari Jumat ini, kalau saya lihat ini hanya sebagai ujian, karena kita memang sebenarnya sudah pantas untuk lewat ujian tersebut. Jadi artinya kalau kita eh, karate sebelum masuk ke sabuk yang paling tinggi, sabuk hitam ya, kan kita nggak selalu bisa dikasih ujian. Orang kalau coachnya, saya lupa namanya, itu tidak tidak mengizinkan kita karena dia melihat kita belum siap, kita nggak bakalan dikasih ujian untuk tingkat berikutnya kan. Dan tidak hanya sekedar waktu yang menunjukkan bahwa kamu sudah waktunya untuk naik, enggak, tapi dilihat dari kita udah siap belum masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi itu, dan ujiannya adalah tentang discerning, tentang kita memilih sendiri mana yang terbaik. Karena ujiannya di situ, ujiannya adalah kita nggak dikasih jawaban, nggak ada jawaban yang saklek. Semua sebenarnya menggambarkan kualitas diri kita. Pilihan kita menunjukkan kita udah lulus apa enggak, tetapi nggak ada jawaban yang pasti. Kayak kita kalau lulus dari skripsi, itu kan jawabannya nggak ada yang sama satu orang dengan orang lain. Tapi apapun yang disampaikan, yang dipresentasikan, yang disajikan, itu yang menunjukkan kualitasnya kita. Kemudian dosen yang memberi nilai bisa lihat, oh dia pantas dapat A minus, dia pantas dapat A plus, dari jawaban yang tidak sama. Itu karena menunjukkan kualitas, dan kualitas itu adalah hasil kerjanya dia, karena juga skripsi dia yang mengerjakan sendiri. Dia menunjukkan seberapa besar dia menguasai materi yang dia sajikan, kayak gambar beruang ini. Oke, jadi hari ini apapun yang kau pilih itu menunjukkan kualitasmu. Seberapa jauh bisa menghubungkan antara apa yang paling mendasar, yang paling mendorong, yang paling basic untuk dijadikan logika seharian, tetapi juga tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Pohon ini kan yang di atas prinsip-prinsip yang lebih tinggi, prinsip kebenaran, postulat, something like that, no? Jadi ini adalah, kalau kita tarik ke dalam cara berpikir manusia, itu ada yang namanya ego. Ego itu letaknya yang di tengah seperti batang yang menunjang. Id itu artinya yang paling bawah, semua dorongan kita, nafsu kita, tapi dia survivalnya kan ada yang di bawah. Ya, dia survival itu adanya di bawah, tetapi itu kan harus dikendalikan. Yang mengendalikan adalah batangnya itu tadi, ego yang mengendalikan. Tetapi bagaimana dia punya hubungan yang lebih tinggi, super ego, itu adalah perkembangan yang lebih jauh. Jadi ini ya tadi ujiannya, apakah kita sudah mampu menghubungkan antara prinsip-prinsip kebutuhan keseharian dengan prinsip-prinsip yang nilainya lebih tinggi. Wow. Nah, di sini kenapa? Karena the hungry ghost-nya itu seperti datang lagi, dan ajaibnya ketika saya mengambil ini jelas untuk tanggal 19, kemarin tanggal 18 di posisi yang sama ada the hungry ghost ini, dan kemudian di sebelah kanan ada the cosmo. Ya, dan saya perlu sampaikan bahwa ini semua kartu yang jumping. Saya menunggu sampai ada kartu yang jumping. Kadang-kadang saya ngetap sampai banyak kali sampai keluar yang jumping. Satu-satunya yang berbeda. Jadi energinya kemarin sama hari ini sama. Kemarin kita bicara tentang Lilith tadi ya, kalau kita marah dan kita tidak mengendalikan, maka kita punya power untuk menghancurkan, which is pilihan kita. Nah, kalau di sini yang di tengah adalah trust,
strategizing. Jadi ketika kita sudah mampu mengendalikan semua dorongan-dorongan yang sifatnya datangnya dari yang lower tadi, lower vibration, tapi dia adalah survival kita ya. Survival, kemarahan itu kan survival ya, fight or flight-nya kita, survival. Sekarang kita gunakan itu sebagai panduan kita untuk berstrategi ke depan. This is nice, no? The chess queen, chess catur. Jadi di dalam permainan catur, which is menggunakan inteligensi yang luar biasa, dan itu orang yang olahraganya catur itu biasanya disebut dengan orang jenius ya. Berarti kan ini kan membutuhkan intelektualitas yang tinggi sekali. Tapi kita menggunakan informasi baik dari yang sifatnya survival, tapi juga memegang prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Saya pikir itu karena kemudian kosmosnya keluar yang tinggi, dan hungry ghost-nya tadi, survivalnya itu tetap muncul, tapi kita membuatnya menjadi strategi. Jadi ini juga penggambaran lain dari satu kartu ini ya, gambar pohon, karena dia menjadi satu kesatuan pohon yang hidup. Tree of Life ini adalah hidup, dan kemudian juga di sini ini adalah tentang ujian. Dan kita mendapatkan ujian ini karena kita sudah siap, karena kita sudah punya kemampuan, hanya tinggal melewatinya. Dan kalau kita penuh awareness ya, penuh kesadaran bahwa setiap langkah dalam hidup adalah ujian, jadi nggak usah nunggu sampai hari ini atau hari ujian, kita selalu merasa diuji, selalu merasa diawasi, selalu merasa dibimbing, maka sebenarnya hari ini juga bukan hari yang terlalu istimewa. Karena kita udah terlatih untuk melewati semua ujian tersebut di hari-hari biasa. Sekalipun bulan ketemu dengan Merkurius nih tanggal 19, tanggal 20 dia sudah masuk ke Gemini. Ya. Jadi memang kayaknya hari ini akan ada agresivitas yang tinggi, tapi itu tadi seperti hal yang tadi ujian. Dan sebenarnya energinya Gemini itu adalah energi argumen atau dialog yang setara. Jadi tesis dan antitesis, kalau teman-teman ngikutin saya, selalu saya mengucapkan kata itu tesis antitesis untuk menggambarkan energinya Gemini. Dan tesisnya sendiri itu kan mencapai satu kebenaran setelah melewati dialog yang panjang untuk mencari kebenaran. So this is the day ya, dimana kita penuh kesadaran melihat semua titik kanan kiri sebagai pertimbangan untuk kemudian kita bisa melewati satu ujian ke tempat dimana memang seharusnya kita berada. Simple as that. Iya, jadi the devil ini sebagai hasil, kalau menurut saya ini adalah ketika kita memahami apa yang namanya kisi-kisi, prinsip-prinsip, aturan yang tidak bisa kita langgar. No. Hukum, regulasi. Dan ini King of Wands adalah kita punya semangat untuk mencapai satu titik. Strength kembali lagi keluar. Jadi ini seperti gambar beruang tadi, tetapi dia letaknya di tantangan. Berarti memang saya pikir itu yang kekuatan kita, kemampuan kita yang ditantang pada hari ini. Dan ini kalau Five of Wands terbalik sebagai saran adalah mau tidak mau kita harus mempertahankan. Ya, istilahnya mempertahankan. Kalau orang ujian kan mempertahankan disertasinya, mempertahankan ilmu atau keyakinan atau hipotesis yang kita yakin adalah kebenaran. Jadi orang akan mempertanyakan pilihan atau keyakinan kita terhadap satu hal, di mana hal tersebut memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tapi tugas kita adalah untuk mempertahankan apa yang menjadi usulan dari kita, tapi bagaimanapun juga hasilnya. Jadi apakah usulan kita itu akan menang atau tidak, semua tergantung dari regulasinya, bahwa ada prinsip-prinsip yang lebih tinggi yang bisa menentukan tadi jawabannya benar atau salah.
karena itu sebenarnya bisa diargumentasikan, tetapi kebenaran pada akhirnya tetap pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Oke, why? Intelektual sekali ya hari ini ya, benar-benar kayak ujian. You, standing alone and consciously aligned with your spirit, are far more powerful than many millions living in fear or doubt or anger. Iya, ini rasanya kan seperti berdiri di podium tempat kita sedang mempertahankan apapun hipotesis kita dan kebenaran dari apa yang kita sajikan, dan kita tetap orang yang paling powerful kalau kita inline, ya, kita sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan kita, karena kita yang paling tahu, kita yang mengalami semua perjalanan hidup tersebut, ya. Sementara orang lain yang mempertanyakan dengan rasa takut, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini akan mengarahkan pada kesimpulan yang menyesatkan, something like that, itu akan mempertanyakan. Tapi kalau kita punya keyakinan dan itu terus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi lagi, kayaknya kita juga tidak akan terbantahkan dan kamu akan lulus dengan cemerlang. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.